bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Bagi bapak mungkin minta tolong untuk bisa bergeser ke sebelah kanan bapak, bisa bergeser dan lebih ke depan lagi. Tidak usah memperdulikan sholat, karena masih banyak yang sholat masuk di luar, supaya bisa masuk ke dalam. Begitu juga ibu-ibu mungkin bisa merapat apabila ada jemaah yang berikutnya yang akan datang. Baik, sebelum seperti dulu tadi menangkal sihir ya, sebelum kita tersihir dengan pengajian beliau, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Abu Wakil, silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Jemaah, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita pada bulan Ramadan kali ini. Bagi saudara-saudaraku yang terlilit hutang, mudah-mudahan Allah melalui bulan Ramadan ini, dengan kemuliaan bulan Ramadan ini, segera melunasi hutang-hutangnya. Bagi yang belum punya hutang, mudah-mudahan Allah mempermudah dia punya hutang. Enggak ada yang ambil. Dan bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah segera memberikan jodoh kepadanya. Dan bagi yang pengen nambah istri, mudah-mudahan Allah segera memberikan tambahan istri kepada kalian. Dan bagi yang gajinya masih cukup, pas-pasan, mudah-mudahan Allah segera menaikkan gajinya. Apalagi, saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah poligami. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 4, ayat 4 atau 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla taqilu fa wahidatan. Nikailah wanita itu 2 atau 3 atau 4. Kalau orang Syiah 2 tambah 3 tambah 4. 9. Ahlul Bait. Jadi persisnya Rasulullah 9 istrinya. Fa in khiftum alla taqilu fa wahidatan. Kalian tidak sanggup, tidak mampu, takut untuk berbuat adil, takut tidak mampu berbuat adil, maksudnya nikailah wanita 1 saja. Artinya laki-laki yang menikah dengan 1 istri itu adalah laki-laki penakut. Allahu Akbar. Saya mau tanya, siapa yang
Ternyata saya hari ini berbicara dengan laki-laki yang penakut. Nah, bicara masalah sihir. Menurut bahasa Arab, kata sihir berasal dari kata sahara yas'aru sihran. Artinya tipuan atau tipu daya. Jadi, orang yang terkena sihir adalah orang yang tertipu pandangan matanya. Jadi seakan-akan dia melihat sesuatu, padahal di depannya itu tidak ada sesuatu. Melihat kuntilanak, padahal orang lain tidak melihat. Seakan-akan kepalanya tertusuk paku, padahal sebenarnya tidak ada paku yang menusuk kepalanya. Tapi dia merasakan sakitnya. Itu sihir. Seakan-akan perutnya lapar, padahal dia sedang berpuasa. Itu namanya juga sihir. Jadi seakan-akan dia sedang berpelukan dengan seorang wanita, padahal dia sedang tidur sendirian. Ketika seseorang kemudian menghayal terlalu berlebihan, orang itu akan mudah terkena sihir. Nah, di antara jenis-jenis sihir itu antara lain adalah singkat lagi. Jenis-jenis sihir. Yang pertama adalah sihirul kadhib. Tipuan dengan menggunakan kalimat-kalimat dusta. Hati-hati dengan marketing. Ini budaya orang suka berdusta untuk mendapatkan sesuatu yang dituju. Dua orang lawan jenis yang sedang berpacaran adalah orang-orang yang sedang menyihir dan terkena sihir. Orang-orang yang suka selingkuh adalah orang-orang yang jadi penyihir dan wanitanya terkena sihir. Contohnya begini, kalau selingkuh. Pengalaman. Maksudnya pengalaman menangani orang yang terkena selingkuh. Ceritanya ada seorang manajer pernah konsultasi ke saya, tapi bukan di Medco enggak, karena rasanya di sebuah perusahaan besar. Memang orangnya cantik. Lalu kemudian datang kepada saya, Ustaz, padahal awalnya dia bercerita, apa yang kamu akan ceritakan? Padahal awalnya Ustaz, padahal awalnya saya itu hanya SMS, subhanallah, kamu kok soleh banget. Awalnya cuma begitu. Lalu kemudian direspon sama laki-laki itu, sama anak buahnya itu. Alhamdulillah, ibu adalah orang yang pertama yang menyanjung saya. Bergetar hatinya, diteruskan. Jadi kira-kira bisa temenin ibu makan siang nggak? Wah, tembak aja dia. Akhirnya ngobrol curhat tentang suaminya dan sebagainya. Biasa, kalau orang mau selingkuh pasti menjelekkan pasangannya. Jadi orang itu kalau mau selingkuh pasti menjelekkan pasangannya. Jadi dengan caranya sendiri, baik SMS atau apa, curhat atau telepon atau langsung, dia jelek-jelekkan pasangannya. Suami saya itu udah kupoten misalnya. Suami saya itu tukang selingkuh, pokoknya yang jelek-jelek saja. Dan akhirnya ini setelah berlangsung lama selama 6 bulan, terjadilah perzinahan. Ini akibat dari apa? Dari kalimat-kalimat dusta yang dia sampaikan melalui SMS, lalu direspon dengan laki-laki yang polos. Kalau ini laki-laki yang kena sihir, penyihirnya wanita, ya kan? Tapi sebagian besar penyihir adalah laki-laki. Kalau peselingkuh. Ya, sekarang kan melalui BBM, melalui SMS, telepon langsung, bahkan ciri-ciri di rumahnya, seandainya saja ibu punya suami yang malam-malam biasanya dia
tidurnya mau menyendiri dan di kamar sendirian dan HP-nya kemana saja dibawa. Hati-hati. Ke WC dibawa HP. Ampun, sudah ke toilet cuma pakai anduk doang, masih dibawa itu HP. Terus ngapain di situ? Ya kan? Kalau bisnisnya enggak segitunya, taruh di meja, biasanya orang udah capek taruh saja di meja, plak sudah. Ya kan? Itu kalau memang murni bisnis. Kalau misalnya, ya kan? Kalau misalnya dia selingkuh, biasanya HP-nya itu di password, ya kan? Jadi nggak mau terbuka dengan istrinya. Atau seorang wanita yang berselingkuh, dia di password juga dan tidak mau terbuka dengan suaminya. Jadi tidak bisa saling pegang-pegang HP itu nggak bisa. Pokoknya bahkan ada yang lebih fatal lagi, HP-nya ditaruh di mobil. Jadi kalau masuk rumah aman, HP taruh matiin, taruh di mobil. Nah ini tipe-tipe yang sudah terkena sihir dan penyihir. Namanya sihirul kalbi. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin, kata Allah. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kepada siapa setan-setan itu turun? Setan-setan itu turun kepada pendusta lagi banyak dosa. Jadi orang-orang yang banyak berdusta dan dengan kalimat-kalimat dusta itu kemudian dia menipu orang lain sehingga orang itu terpengaruh dengan apa yang dia katakan, maka orang itu sudah menjadi penyihir. Dan ini adalah sihir yang paling mudah dilakukan oleh siapa saja. Manakala seseorang berdusta, kemudian dia menjebak orang lain sehingga orang lain terperangkap dengan apa yang dia katakan, dia telah menjadi penyihir. Maka ini paling banyak dilakukan oleh para marketing. Hanya marketing harus banyak istighfar. Ternyata banyak jual, ya kan? Banyak dusta, banyak setan. Walaupun close, ya kan? Walaupun close, bisa jadi orang itu close-nya karena bualan kita. Wah, ini jualannya pintar dan lain sebagainya. Dan sekarang memang, ya kan? Di teori psikologi sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya seseorang itu punya kemampuan menjual tidak semata-mata dengan kalimatnya saja, tetapi juga dengan penampilan. Maka wanita-wanita banyak diberdayakan di bidang marketing. Coba Anda bayangkan, apa hubungannya Top One Oil dengan wanita? Iklan Top One Oil dengan wanita, ada hubungannya enggak? Enggak ada. Hanya saja ketika yang mengiklankan itu adalah wanita, ini justru banyak orang ganti olinya, naik motor, ganti olinya menjadi Top One Oil. Itu gara-gara iklan wanita. Waktu yang iklan laki-laki, Top One Oil. Naik motor gunung di waktu itu siapa yang apa? Binaragawan ya? Siapa? Jaya Kusuma itu. Siapa namanya, Mas? Yang kita iklan yang keker itu loh. Bukan ada satu lagi itu. Yang pakai Kusuma namanya. Doni Kusuma. Top One Oil. Enggak laku. Giliran perempuan yang jadinya, itulah namanya sihir. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita punya produk, punya marketing, hati-hati. Ya kan? Harus marketingnya itu gentle, profesional. Jadi seorang muslim itu harus profesional, menyampaikan produk yang bagus, hasil yang bagus, terjual dengan harga mahal, modalnya kecil, harganya mahal. Itu nggak masalah. Asal memang kualitasnya benar-benar bagus. Itu yang harus kalian lakukan. Kemudian yang kedua adalah sihrul ain. Sihrul ain ini terjadi pada zaman Fir'aun. Di mana pada saat itu Musa ini ketika berdakwah, Nabi Musa itu ganti. Jadi kalau kalian tahu sejarahnya, Nabi Musa itu hanya bisa mukul. Kalau tidak cocok, ketemu pemuda misalnya didakwai, karena suaranya gagu ya. Kira-kira pemuda itu ngotot sama Musa dipukul. Dasar kamu pengikut Fir'aun, mati. Itu Nabi Musa. Tangan kiri kalau mukul cuma pakai tangan kiri. Mati. Itu dalam sejarah Nabi Musa itu sekali pukul mati.
Maka itulah kemudian orang-orang barat mengasumsikan itu bulat. Gitu kan? Itu bulat diasumsikan Nabi Musa. Jadi luar biasa, ya kan, kekuatannya itu. Maka kemudian dengan suara yang gaduh itu dia berdakwah. Maka ketika dia berdakwah merasa dia punya suara gaduh, ya kan, suaranya itu tidak bagus, rangkaian kalimatnya tidak bagus, dia minta diturunkan satu orang nabi lagi dari saudaranya, yaitu siapa? Nabi Harun. Maka ketika Harun tiba membantu Nabi Musa, dakwah tauhid menyebar pada zaman Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengisukan Musa itu penyihir. Kok akhirnya banyak orang yang ikut Musa? Maka karena takut Nabi Musa banyak pengikutnya, maka diisukan Nabi Musa adalah penyihir. Nah setelah itu, maka Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya. Dikumpulkan tukang-tukang sihir di zaman Fir'aun yang terkenal siapa penyihirnya itu, dikumpulkan. Lalu kemudian diadu dengan Musa. Mereka semua membawa tali, dan tali-tali itu kemudian dilempar di hadapan Musa. Bis dari pulang. Timbul rasa takut pada Musa. Maka ketika tukang-tukang sihir itu berada di hadapan Nabi Musa, kemudian tukang-tukang sihir itu mengatakan, "Alku, lemparkan wahai Musa tongkatmu." Begitu. Lalu Nabi Musa, "Ola, alku." Nabi Musa menjawab, "Lemparkan tali-tali itu." Falamma alku sahara ayunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. Maka ketika tukang-tukang sihir itu melemparkan tali-talinya, terlihat di pandangan mata manusia menjadi ular-ular yang menakutkan. Maka tukang-tukang sihir itu telah mendatangkan sihir dengan menakutkan, sangat menakutkan. Maka fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Timbul juga rasa takut di dalam hati Musa. Pada saat melihat ular begitu banyak, tali-tali itu menjadi ular dan siap menerkam Nabi Musa, maka fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Timbul juga rasa takut pada diri Musa. Maka kemudian Allah berfirman, "Ya Musa, qul la takhaf innaka antal a'la." Wahai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang dimenangkan atas sihir itu. Maka ketika kita melawan sihir jenis apapun, termasuk sihir al-ain yang kemudian bisa menimbulkan rasa takut. Karena sihir al-ain ini bisa jadi setan menampilkan sosoknya pada sosok-sosok yang menakutkan di rumah kita. Kalau timbul adanya penampakan seperti itu, kul la takhaf. Katakan, jangan kamu takut. Jadi awalnya nggak takut dulu. Nggak usah dulu baca ayat kursi. Ya kan? Nggak usah duluan baca ayat kursi. Tapi timbulkan keberanian. Oh, kamu kunci. Gendruwo. Oh. Gendruwo. Oh, ayo. Baik, gitu kan? Sini kamu, sini gendruwo. Tambah gede. Allah, sambil baca ayat kursi dia mundur. Akhirnya gendruwo tambah gede, pingsan, kesurupan. Jadi melawan setan itu yang penting kalian tidak takut. Kalau kalian takut, maka setan itu akan semakin berkuasa di hadapan kalian. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya kekuasaan setan itu terhadap orang-orang yang takut dengan setan. Menganggap setan itu hebat. Kalau misalnya orang kena sihir, dia takut sama dukun, itu sama takut dengan setan. Jadi ketika seseorang itu terkena sihir, dia tidak boleh takut dengan dukun. Sekalipun dukunnya ini gabungan Banyuwangi, Cirebon, Banten menjadi satu, nyantet kita. Gak usah takut. Dulu waktu saya debat di Tujuan sama Gagem Pamungkas, saya tantang Gagem Pamungkas. Dia cerita katanya sudah menyantet 700 orang Indonesia dan mati semua kata dia. Saya bilang ke dia, antum kan sudah nyantet orang 700
terus mati semua. Saya pengen buktiin dong. Kalau memang malam ini kamu santet saya, besok saya mati, baru saya percaya. Kata dia, kita kan sama-sama muslim mas. Jadi ya nggak bisa. Berarti yang disantet selama ini orang-orang Nasrani loh. Kalau begitu dia bisa dikeroyok itu sama orang Nasrani. Padahal orang Nasrani itu malah sulit terkena santet. Kenapa? Why? Kenapa? Karena sudah sama-sama sih. Mana mungkin setan kok mau ngebunuh setan? Pasti kirim ke orang Nasrani itu sama mas. Apalagi santetnya sampai dari kampung Banten dan perjalanan sana. Datang ketemu orang Nasrani, lu kok setan bodoh? Gak jadi. Jadi bisa jadi orang kafir itu kenapa dia nggak terkena santet? Karena apa? Sama-sama setan. Makanya Belanda jajah Indonesia 350 tahun nggak pernah mati terkena santet. Padahal tukang santet Indonesia budeng kabeh. Dari Banyuwangi sampai Banten itu jago dalam menyantet. Malah penjajah Belanda nggak pernah mati terkena santet. Matinya ya sama si Pito, ya kan? Akhirnya berantem juga matinya. Nah maka dengan sihir itu yang pertama kali kalian lakukan, tidak boleh ada rasa takut. Itu cara menangkalnya. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan kita supaya kita terhindar dari sihir, atau misalnya kalau dalam tubuh kita sudah ada setannya, kita diperintahkan untuk makan kurma ajwa setiap pagi hari 5 butir sampai 7 butir. Itu kurma Nabi, kurma ajwa itu. Kemudian yang kedua, kalau mau masuk kamar mandi, kalian baca doa. Apa doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena apa? Di kamar mandi itulah tempat bersarangnya setan-setan yang ada di rumah kita. Saya pernah, mungkin karena saking banyaknya yang tukang santet ya, ngirim santet ke saya. Jadi suatu ketika pas usia saya lagi lemah, kecapean, pulang dari rumah aja, kecapean, masuk kamar mandi kok merinding, seru gitu. Nah habis itu tangan saya langsung begini kayak seru gitu. Akhirnya, loh, tangan saya bisa seperti ya. Akhirnya saya baca, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Saya baca 3 kali, langsung hilang. Nah, berarti memang betul. Pas saya mau ambil wudu di kamar mandi kok mau tahajud kok merinding gitu, seru gitu. Pas sholat, ya begini. Kaku saya buat sholat, setelah sholat baru saya gunakan zikir. Ternyata hilang. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menangkal sihir. Di antaranya adalah kita diperintahkan untuk berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali di pagi hari dan 100 kali di petang hari. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, barang siapa berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari, akan terhindar dari tipu daya setan dari pagi hari sampai petang hari. Barang siapa berzikir di petang hari akan terhindar dari tipu daya setan dari petang hari sampai pagi hari. Itu yang ketiga. Jadi amalan yang pertama tadi apa? Jangan takut. Yang kedua, kurma Nabi. Yang ketiga, kalau masuk kamar mandi baca doa. Doa keluar kamar mandi, ronaka. Melangkah pakai kaki kanan, masuk pakai kaki. Nah, itu adab itu penting karena kamar mandi tempat setan. Yang keempat, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kalau kalian mau berangkat ke kantor, ambil di mobil atau di busway, zikir itu saja. Jangan tidur, ya kan? Jangan tidur. Kalau tidur, malah setannya makin senang. Nah, kemudian yang kelima, puasa Senin Kemis. Riwayat dari puasa Senin Kemis adalah karena Nabi sering terkena sihir dari orang Yahudi namanya Labid bin Al-Aqsam. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap Senin dan setiap Kemis untuk berpuasa Senin Kemis. Kenapa demikian?
Apa karena Nabi lahirnya di hari Senin? Ya kan? Tidak ada puasa kelahiran. Dalam Islam tidak diajarkan puasa kelahiran. Karena apa? Kalau hari Senin itu saya pernah ketemu dengan mantan tukang santet dari Tuban. Ini santetnya, tukang santetnya zaman Presiden Soeharto. Jadi dia termasuk penasihat spiritualnya Soeharto. Umurnya sekarang sudah 80 tahun. Tapi sudah tobat. Karena sudah tobat, makanya saya mau datang ke sana. Lalu kemudian saya tanya kepada dia, kira-kira orang yang tidak bisa disantet yang seperti apa? Maka kemudian si ini ngomong sama saya, satu orang yang istiqomah puasa Senin Kamis. Karena apa? Karena pada hari Senin ketika mau nyantet itu mantra-mantra dilakukan. Dan Senin sore itu mantra mulai dikirim. Dari pagi mereka itu baca mantra, nanti Kamis hari Senin itu pada asar mereka mulai kirim itu santet. Biasanya kalau orang habis asar tidur, nah di sini maka Rasulullah melarang kita habis syukur tidur, habis asar tidur. Kenapa? Karena pada saat itu saat yang lemah buat kita. Kalau kita tidur makin lemah. Maka ketika pada saat tidur dikirim santet masuk. Maka hati-hati, jangan tidur habis subuh sama habis asar. Terutama di hari Senin. Kecuali memang kita sakit. Memang kita terkena penyakit, ya tidur saja, masa bodoh. Tawakal pada Allah. Tetapi kalau untuk menjaga diri kita supaya istiqomah pada jalan Allah, habis subuh sama habis asar nggak boleh tidur. Itu perintah Rasul. Seperti itu. Nah, ketika mereka baca mantra, kemudian sampai asar sampai malam, hari Selasa jam 12, jam 00, ya kan? Dukun itu sudah libur. Karena hari Selasa jin-jinnya itu pada libur. Tidak mau disuruh lagi. Maka kalau berubah ke alternatif, lalu kemudian hari Selasa libur, berarti dia adalah dukun. Itu aja. Kok datang ke kiai misalnya, mau berubah. Misalnya apa karena kena sihir atau apa, dan kiai datang ke sana, wah libur. Hari Selasa kiai libur. Nah berarti kiainya ini kerjasama sama Nyai Roro libur. Ya jauh. Kemudian yang kedua hari Kamis. Kamis sore mereka baca mantra, malam Jumat baca mantra, maka dibilang malam Jumat Kliwon itu keramat. Saat dan malam Selasa itu keramat kalau bagi orang-orang Jawa. Orang-orang Kejawen, tukang santet, dukun paranormal, semua mengkeramatkan hari itu. Karena apa? Mantra dukun Kamis sore sampai malam Jumat, sampai Jumat sore ba'dasar. Jadi reaksi santet seperti itu. Kalau kita puasa di hari Kamis, maka kemudian puasa kita itu bisa menangkal sihir. Maka orang yang istiqomah puasa Senin Kamis itu tidak bisa dikirim mantra setan. Jadi balik otomatis dia. Orang Senin puasa Senin Kamis nggak bisa kena santet. Maka silakan kalian melazimkan puasa Senin Kamis karena itu disunahkan oleh Nabi kita supaya terhindar dari sihir. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6. Sholat tahajud. Ketika sholat tahajud, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Yang kedua, silahkan istighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silahkan diamalkan. Kemudian 2 rakaat salam lagi, rakaat yang ke-8, Anda berdoa. Kalau memang sedang kena santet, memang kena sihir, kok ada penyakit yang berat, tapi ke dokter nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, kalau penyakit saya ini karena sihir, lenyapkan sihir dalam tubuh saya sekecil apapun, dan kembalikan kepada penyihirnya dan kepada yang menyuruhnya, supaya mereka tahu dan akibat dari apa yang perbuatan sihir yang dia lakukan. Nah itu kalau 40 hari dilakukan, kalau kita bisa kasih 40 hari diamalkan, maka setelah 40 hari itu nanti dukunnya yang teler. Ini nggak ngebalikin, tetapi ini kafarot. Selama 40 hari itu kalau memang kita sedang terkapar karena sihir, secara medis nggak ketahuan, kita bisa minta kisos. Kita bisa minta kisos. Ya Allah,
ternyata adalah karena sihir, maka saya minta kisos kepada Engkau ya Allah, kembalikan sihirnya kepada penyihirnya itu sebagaimana apa yang dia niatkan kepada kami. Jadi kita bisa minta kisos. Misalnya menyebabkan kematian, karena sihir bisa menyebabkan kematian. Tiba-tiba istri kita kena sihir lalu mati, kita bisa minta kisos. Karena kalau pada zaman Rasulullah penyihir itu dihukum mati. Jadi kalau dia penyihir lalu kemudian membuat seseorang terbunuh atau mati disebabkan oleh sihir itu, maka kita bisa minta kisos kepada Allah. Sebagaimana pada saat itu ada sesosok jin yang menyerupakan sosoknya pada ular besar masuk ke rumah salah seorang sahabat Rasul. Lalu kemudian jin yang menyerupakan sosok ular ini dipenggal lehernya, jadi ular dipenggal lehernya oleh sahabat ini sehingga mati. Nah, pada saat ular ini mati, karena dia adalah jin yang menyerupakan sosoknya pada sosok ular dan dia adalah jin muslim, maka di hadapan Allah kemudian dia minta kisos. Nah, ketika jin minta kisos, maka sahabat Rasul ini selama 1 minggu terkena demam lalu kemudian mati. Dan ketika disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si Fulan bin Fulan itu telah meninggal. Sebelumnya dia telah membunuh ular. Maka Rasulullah menyampaikan itu kisos yang diminta ular itu, karena jin itu menyerupakan sosoknya pada Rasulullah, maka dia minta kisos kepada Allah. Maka oleh Allah dikabulkan kisos itu, karena dia seorang muslim. Darah seorang muslim itu haram hukumnya bagi muslim yang lain. Jadi kita boleh minta kisos. Maka Rasulullah kemudian bersabda setelah itu, kalau ada ular di rumahmu, biarkan selama di rumahmu 3 hari, atau bacalah azan sebanyak 3 kali. Kalau kemudian dia masih ada di situ, dia adalah setan, maka bunuh Pak. Jadi kalau setan yang menyerupakan sosoknya pada sosok ular, boleh dibunuh. Tapi ya itu tadi, silakan 3 hari di rumah. Takut. Kalau takut ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis hilang. Kalau dia jin muslim dia pergi. Kalau dia masih nongkrong di situ, boleh dibunuh. Itu setan. Kalau setan halal hukumnya untuk dibunuh karena dia telah mengganggu kita. Jadi silakan melakukan sholat tahajud. Orang yang istiqomah sholat tahajud, kata si dukun yang tobat itu, dia bilang mental. Jadi ketika dia sholat tahajud dikirim santet mental. Sholat tahajud kirim santet mental. Tapi intinya orang itu istiqomah. Tapi kita tahajud bukan karena takut sama setan. Kalau kita tahajud karena takut sama setan, tidak tetap kemasukan setan. Tahajud kita karena Allah. Itu harus kita lakukan. Kita lanjutkan dengan sihir selanjutnya. Masih ada waktu? Sihir hilang satu kayaknya belum ke. Kemudian yang ketiga adalah sihir al-qulubi. Nah, sihir al-qulubi ini adalah sihir yang disebabkan oleh karena kita senang mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Kita senang berzikir, tapi zikirnya ini bukan zikir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, kita berzikir Allah, Allah, Allah 1000 kali habis sholat. Allah itu diajarkan oleh Rasulullah, tapi diamalkan sebanyak 1000 kali habis sholat, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kemudian kita mengamalkan zikir la ilaha illallah 165 kali habis sholat. Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir la ilaha illallah 165 kali habis sholat. Kalau ada yang mengamalkan itu secara mulazamah, secara istiqomah, maka akan mendatangkan yang namanya khodam. Lalu, ya kan, khodam ini tergantung niat orang itu mengamalkan. Kalau dia ingin bisa sholat di atas air, ya kan, maka kemudian akan datang jin yang menyebabkan dia berasap saja di air, lalu sholat di situ nggak apa-apa. Tapi kiai yang seperti ini, yang punya amalan seperti ini, sholat di atas air, membuat masjid-masjid kita pada kosong. Karena apa? Nggak ada yang mau jadi makmum pada kebelah, jadi mana mungkin. Mending kesini kan, sholat jamaah, ya kan gitu. Kemudian ada juga yang merasa bisa
sini sholat Jumat di Masjidil Haram baru jam 8 pagi. Biasanya pengalaman saya di Masjidil Haram jam 8 pagi itu masih dipel. Bagaimana mungkin? Ya kan dia ini bilang, oh saya sholat Jumatnya ke Mekah, sedangkan berangkatnya bareng, pulangnya bareng. Dia ini jelas dia masuk kamar khusus, sholat 2 rakaat, zikir-zikir, wah, mimpi dia. Ditipu sama setani sibrul qulubi. Maka Allah berfirman dalam surat 2 ayat 102. Wala qad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sesungguhnya para kiai, para ulama, para ustaz yang mendalami Al-Quran sudah tahu barang siapa menukar ayat-ayat Allah untuk keperluan sihir, tiada bagian di akhirat. Amat jahat perbuatan mereka telah menukar ayat-ayat Allah untuk keperluan sihir. Misalnya, contoh, kalau kita di pesantren salah, kalau kemudian ada santri yang cerita kepada kiainya, kiai, kemarin liburan saya melamar seorang gadis. Lalu kemudian gadis itu menolaknya. Kecewa saya, kiai. Ini. Biar ditolak, kiai. Ayo, kiai. Ya wis, tak kayak amalan. Amalannya apa? Amalan surat Yusuf ayat 4. Ini roh itu ada asyara qawqaba wa samsa wal qamar. Roh itu humli sajid. Kuwi amalno pakai bahasa Jawa saya. Itu kayaknya bilang itu amalkan selama 40 hari 40 malam. Setiap habis sholat 40 kali. Puasa mutih selama 40 hari. Puasa mutihnya 40 hari. Melet pakai ayat Quran. Ini ro'aitu ahada asyara kawkaba wa samsa wal qamar ro'aituhum. Sebut nama Siti Musyarifah binti Martorjo Lisa Jijin. Namanya ilmu itu tak gak matuk. Ini kalau diamalkan, ya saya kan dipanggil pakai ayat Quran ya senang dong. Apalagi puasa mutih selama 40 hari 40 malam. Oh langsung intip. Tapi ini jangan dipraktekkan karena hukum. Nanti sampai kecewa sama pacarnya langsung terus tetap buat kemarin ngajarin gimana. Ya amal. Hukumnya syirik. Ya, syirik musyrik. Jadi orang yang menggunakan ayat Al-Quran untuk keperluan sihir, tiada baginya di akhirat. Di dunia dia bisa dapat cewek, di akhirat tidak dapat apa-apa. Tidak dari jauh, ketemunya paling sama Dewi Persik. Sama Luna Maya di sana. Tapi Luna Maya sama Dewi Persik masuk neraka, dicemplung ke daging lupas, tinggal tengkorak awal lagi, cemplungnya lagi. Itu temennya kalian nanti. Yang melakukan sihir. Iya, dia baginya di akhirat. Memang temennya artis-artis. Ya kan, artis Hollywood dan sebagainya. Tapi nasibnya susah. Nanti di neraka. Nah, silahkan kalau bertemu dengan mereka. Pakai sihir. Ya kan. Tapi hukum menggunakan sihir dengan cara apapun. Bahkan masih ada waktu? Habis ya. Yang sihir al-hasadi. Sihir al-hasadi itu kata lainnya adalah telur santet atau telur. Ini sering dilakukan oleh orang dekat kita. Bisa keluarga kita, teman kantor kita, teman dekat kita, tetangga kita. Intinya setiap orang yang punya sifat hasad, dengki, itu kemudian sinyal ini ditangkap oleh setan. Lalu dibisikkan kepada penduduk itu, tetangga kamu itu beli mobil Innova. Kamu kan dari butut. Malah jika belnya digedein lagi bukan bel standar. Tuak. Jadi kalau masuk rumah pulang kerja jam 10 rumah bel bus suaranya kurang ajar bus pokoknya. Cari uang santai. Mas pokoknya itu tetangga depan santai. Akhirnya datang dia ke Joko Stupid. Akhirnya ditangkap sama Joko Stupid.
25 juta deh. Ditanggung. Santetnya manjur, pokoknya biar kontotnya mati. Itu sihrul hasad. Jadi karena dia dengki, ditangkap oleh setan, dia datang ke tukang santet, lalu kemudian dikirimlah santet. Bisa jadi ini terkena orangnya, asalkan orangnya itu tidak taat kepada Allah, atau sholatnya dia bentang-bentong, cepat kena sihir. Tapi kalau amalan-amalan yang saya sampaikan tadi diamalkan, insya Allah, walaupun tetangga dengkinya seperti apa kepada kita, enjoy aja. Santai aja. Ngebel tetap ngebel. Dengki, cuek aja. Salah sendiri yang susah. Memang gue pikirin. Ya saya kira cukup sekian kajian kita tentang masalah menangkal sihir. Segala yang benar datang dari Allah. Apabila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang istrinya sudah 2? Belum ada. Kalian berarti penakut semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, semoga bermanfaat bagi kami dan kami semua di atas kelas. Dan tutup dengan hamdalah.